Ini zamannya zaman digital, saudara sekalian. Jadi ada sosmed, ada segala macam di mana rekam jejak, rekam kata sudah ada di situ. Saudara sekalian, ada dulu wartawan mungkin mau mancing saya, Pak Prabowo kok sering dibohongi ya, dan sering dikhianati ya. Saya jawab spontan aja, boleh Prabowo dibohongi, boleh Prabowo dikhianati, yang penting asal jangan Prabowo bohong dan Prabowo berkhianat. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Macinang. Guys, hari ini kita akan membahas isu nasi goreng sebagai kode pertemuan antara Megawati dan Prabowo Subianto. Dan untuk pendukung sebelah itu lagi banyak sekali yang membuat opini alah nggak jelas ya gitu guys ya, yang pasti menyebutkan bahwa Jokowi ketar-ketir karena Presiden Prabowo dan Megawati akan bertemu. Tenang. Ya ketar-ketir itu dari mana? Aduh. Jangan ya. Padahal kita tahu sendiri dan mendengar respon Pak Jokowi itu biasa saja, dan bahkan beliau bilang itu sangat bagus karena kedua-duanya itu adalah warga negara Indonesia. Kalau saling bertemu berarti kan lebih bagus. Jadi saling bekerja sama untuk menciptakan Indonesia yang keren. Tapi yang anehnya itu pendukung sebelah ya guys. Dan di sini juga ada dari Sekjen Gerindra ya guys ya, yang membuat ataupun menyebutkan bahwa nasi goreng ala Megawati itu enak. Itu ungkap dari Ahmad Muzani selaku sekjen dari Gerindra itu ya, bukan sekjen Cebong Hasto. Ini banyak sekali spekulasi ya dari netizen dan bahkan dari papan atas. Bagaimana apa yang terjadi jika mereka bertemu, dan yang paling ditakutkan yaitu dengan bertemunya Prabowo Megawati, kasus Hasto hilang. Aduh, tenang, tapi itu hal yang mustahil karena kita tahu sendiri lah ya, kalau Presiden Prabowo dengan Pak Jokowi itu sudah mendarah daging ya guys ya, itu sudah dibuktikan bertahun-tahun, dan saya yakin 100% Pak Prabowo itu tidak seperti yang lain yang suka berkhianat dan mau mendekati jika ada maunya. Ini ada spekulasi dari para netizen guys, tinggal kalian pilih mana yang terbaik. Namanya netizen, berkomentar itu bebas. Jokowi sambut baik rencana Prabowo Mega bertemu. Nah, Pak Prabowo bertemu dengan Ibu Megawati. Sangat bagus. Sangat bagus. Untuk negara sebesar Indonesia ini berangkulan, persatuan itu akan memberikan sebuah kekuatan yang baik dalam rangka pembangunan nasional kita, karena stabilitas politik itu akan mempengaruhi juga bidang ekonomi kita. Pertemuan nggak akan ada oposisi itu gimana? Ngomong pertemuan itu tadi kan saya sampaikan kebaikannya kalau ada pertemuan. Pak nggak khawatir? Responnya adem guys.
Pak Muzani katanya sudah bertemu dengan Ibu Megawati juga ya Pak? Ya ada pesan-pesan lah begitu. Termasuk pesan untuk Enggak, Ibu Mega menyampaikan beberapa pesan. Bagaimana? Ngomong. Karena informasi kan Saya belum tahu. Saya belum tahu. Pak, kemarin di pidatonya Ibu Mega tuh juga nyinggung-nyinggung kangen nasi goreng gitu. Apakah ini berarti dalam waktu dekat gitu, Pak, pertemuannya? Pak Prabowo dalam beberapa kesempatan sama kami menyampaikan bahwa masakan Ibu Mega yang paling beliau kenang memang nasi goreng. Ada nasi goreng ikan asin, ada nasi goreng ayam, ada nasi goreng kambing. Tiga-tiganya kata Pak Prabowo enak sekali. Tambah lagi guys, nasi goreng banteng. Nasi goreng kebo, aduh nggak disebutkan ini. Lama-kelamaan ini Mak Banteng jualan nasi goreng juga. tenang. Gitu. Pak Sudako bilang kalau kemungkinan bisa aja bulan ini pertemuan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega ini benar nggak Pak atau ada angka? Saya berdoa mudah-mudahan bisa bulan ini makin cepat makin bagus. Megawati sedang mendekati Prabowo dan sebagai kelanjutannya Gibran akan disingkirkan sebagai wakil presiden. Sumber informasinya bukan kubu Prabowo. Yang soal Megawati mendekati Prabowo datang dari kubu PDIP. Sementara soal penyingkiran Gibran adalah analisis Refli Harun. Ini tidak masuk akal. Tapi saya jelaskan dulu duduk perkaranya. Spekulasi tentang bergabungnya PDIP ke pemerintahan Prabowo memang sudah terdengar cukup lama. Tapi kini keinginan PDIP itu terasa sekali karena beberapa peristiwa. Pertama, niat itu dilontarkan Megawati sendiri saat hari ulang tahun PDIP. Dalam pidato di depan para kadernya, Mega secara khusus berterima kasih kepada Prabowo yang telah memulihkan nama baik Bung Karno, ayah Megawati. Menurutnya ini harus menjadi momentum rekonsiliasi. Megawati bahkan memberi isyarat bahwa dia ingin bertemu Prabowo. Dia ingin memasak nasi goreng buat Pak Prabowo. Dia bilang pertemuan bisa dilakukan dalam kapasitas sebagai sesama ketua umum. Memang sebenarnya ada kesalahan dalam pemaparan Mega. Yang memulihkan nama Bung Karno bukanlah Pak Prabowo. Gelar pahlawan nasional kepada Bung Karno dikeluarkan oleh Presiden SBY pada 2012. Sementara pada 2022, Jokowi menegaskan bahwa tidak perlu ada keraguan tentang pemberian gelar pahlawan nasional tersebut. Itu mah sudah hal yang tidak aneh ya guys ya. Karena kita tahu sendiri, si Mak Banteng itu bermusuhan dengan dua orang ya guys ya, yaitu SBY dan Jokowi. Kalau Mak Banteng sudah bermusuhan itu butuh waktu lama ya guys ya. 10 tahun kurang. 20 tahun bahkan kurang. SBY saja sudah 20 tahun masih dimusuhin guys. Insinyur Soekarno telah dinyatakan memenuhi syarat setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara yang merupakan syarat penganugerahan gelar kepahlawanan, ujar Jokowi. Ya tapi baiklah, mengingat buruknya hubungan Mega, baik dengan SBY dan Jokowi, kita bisa pahamilah bila Mega tak mau berterima kasih kepada dua mantan presiden itu. Kemudian, peristiwa kedua yang menunjukkan PDIP ingin berkoalisi adalah di saat ulang tahun PDIP itu, Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah mengatakan mereka tidak akan jadi oposisi di pemerintahan. Menurutnya, partainya akan bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo walaupun kadernya tidak ada yang masuk dalam jajaran kabinet. Dan ketiga, pernyataan juru bicara PDIP Guntur Romli dalam dialog di Kompas TV. Guntur memuji-muji Prabowo, katanya tidak seperti Jokowi. Prabowo tidak pernah merecoki PDIP. Dari sejarahnya, Pak Prabowo tidak punya rekam mengganggu orang lain, bukan seperti presiden sebelumnya, kata Guntur. Jadi Anda bisa lihat betapa inginnya PDIP bergabung dalam koalisi Indonesia Majunya Prabowo. Dan tanda-tanda persekutuan Prabowo dan Megawati ini kemudian dikomentari Refli Harun. Dalam salah satu podcastnya, Refli menganalisis bahwa kubu Mega serius mendekat pada Prabowo. Menurut Refli, Mega tidak akan tahan untuk kembali jadi oposisi selama 5 tahun mendatang. Mega memang pernah punya pengalaman jadi oposisi 10 tahun di masa pemerintahan SBY.
Tapi sekarang Refli yakin itu tidak ingin diulang Mega. Apalagi posisi sebagai oposisi akan mempersulit Puan sebagai Ketua DPR. Di sisi lain, menurut Refli, Prabowo akan menyambut gembira kedatangan PDIP. Menurutnya, Prabowo tidak akan membiarkan PDIP jadi oposisi tunggal, karena PDIP adalah partai terbesar. Apalagi, Ketua DPR saat ini pun, seperti saya katakan tadi, adalah Puan Maharani. Jadi Prabowo akan merangkul PDIP untuk masuk dalam jajaran kekuasaan. Bila itu terjadi, sudah tidak akan ada lagi kekuatan oposisi yang berseberangan dengan kekuasaan Prabowo. Tapi klimaks dari paparan Refli bukanlah soal persekutuan Prabowo dan Megawati saja. Refli tidak berhenti di sana. Menurutnya, bargaining position yang mungkin ditawarkan Prabowo adalah Puan menjadi wakil presiden. No. Untuk itu, dan inilah yang paling mengejutkan, Gibran harus diturunkan. Oh, tidak. Jangan. Pemberhentian itu memang harus dilakukan secara konstitusional. Tapi bagi Refli, penyingkiran Gibran bukanlah hal yang sulit kalau Prabowo bisa mengkonsolidasi semua partai politik. Mereka bisa bersama-sama melakukan impeach terhadap Gibran. Menyingkirkan Gibran bisa saja dengan isu fufu-fafa. Kalau korupsi sih, pembuktiannya kan susah. Jadi yang lebih mungkin diangkat adalah isu fufu-fafa sebagai tindakan tercela. Bagi Refli dalam hal ini Prabowo tidak perlu memikirkan pandangan Jokowi karena Jokowi sudah tidak lagi berpengaruh. Refli juga mengatakan, kalau PDIP memang bergabung dengan Prabowo, yang berpotensi jadi oposisi adalah Anies Baswedan, kalau benar dia memang akan membentuk partai baru. Tapi kalau Prabowo tidak nyaman dengan kemungkinan itu, Prabowo bisa menawarkan jabatan menteri kepada Anies. Sekarang pertanyaannya, seberapa masuk akalkah analisis tersebut? Seperti saya katakan, tidak masuk akal. Upaya Megawati untuk mendekat pada Prabowo tentu saja sangat masuk akal. Dan kalau itu terjadi, memang hampir pasti Prabowo menerimanya. Tapi kalau itu harus mengorbankan hubungan Prabowo dengan Jokowi, itu hampir pasti tidak akan terjadi. Betul, tidak akan Menyingkirkan Gibran bisa jadi bisa dilakukan, tapi menurut saya, Prabowo melihat Jokowi sama sekali bukan sebagai musuh, atau mantan musuh, atau sekedar tokoh masa lalu yang populer sehingga perlu dimanfaatkan untuk kepentingan kekuasaan. Prabowo jauh lebih bermartabat dari itu. Prabowo menghargai Jokowi karena apa yang dilakukan Jokowi terhadapnya dan apa yang dia lihat dilakukan Jokowi terhadap negara ini. Sejak pemilihan Gubernur DKI 2012, Prabowo sudah mendukung Jokowi untuk jadi calon gubernur. Memang Prabowo harus berseteru dengan Jokowi dalam Pilpres 2014 dan 2019. Itu adalah dua pertarungan yang menyakitkan. Tapi apa yang dilakukan Jokowi pada 2019 dengan menawarkan posisi Menteri Pertahanan kepada Prabowo adalah sebuah langkah luar biasa. Betul itu, mantap. Pemerintah itu butuh oposisi, Pak. Biar balance gitu jalannya roda pemerintahan ini. Jangan masuk ke pemerintahan semua. Rakyat yang jadi korban nanti, Pak. Pokoknya nggak rela, biarin aja PDIP jadi oposisi, Pak. Dengerin kami, Pak, para pendukung Bapak. Nggak bakal efektif nanti, Pak, jalannya roda pemerintahan ini. Kan di situ ada Mas Samsul. Udah jelas-jelas mereka itu alergi sama Mas Samsul. Yang dia hormati hanya Bapak doang. Sementara wakil Bapak tidak. Makanya kami mohon, Pak, mohon dengan sangat jangan diajak bergabung, Pak, mohon. Biarin aja dia mengontrol jalannya pemerintahan ini, Pak. Biarin dia berada di luar pemerintahan. Itu pesan kami, Pak, sebagai pendukung Bapak. Mohon jangan diajak, mohon. Bapak masih ingat kan perjanjian batu tulis? Gimana kekecewaan Bapak waktu itu? Nih saya putar ini videonya nih. Kalau Anda manusia dan Anda di pihak saya, kira-kira kecewa atau tidak? Ya Anda menilai saja gitu. Saya sudah minta ya cukup lama lah, beberapa bulan itu. Saya tidak mengerti apa salah saya karena saya selalu menghormati beliau dan saya tidak merasa berbuat apa-apa. Saya menjaga karena saya ingin kebaikan untuk negara dan bangsa kita. Ya jadi itu. Tuh kan, ingat kan?
Makanya Pak mohon jangan diajak. Sudah aja PDIP itu udah bagus jadi oposisi. Karena kalau mereka jadi oposisi, mereka tuh merakyat banget Pak, memperhatikan rakyat. Makanya bagus kalau dia jadi oposisi. Jangan masuk lagi ke pemerintahan, mohon ya Pak, mohon. Semoga Pak Prabowo dan Partai Gerindra atau Kim Plus itu mendengar keluhan-keluhan kami ini sebagai pendukungnya gitu ya. Mohon Pak jangan diajak, jangan. Kami masih ingat kekecewaan Bapak waktu itu, waktu Partai PDIP mengingkari perjanjian batu tulis itu. Kami masih ingat Pak. Bagusnya PDIP itu di oposisi Pak, bukan masuk ke pemerintahan. Nanti kalau semuanya masuk pemerintahan, rakyat yang jadi korban Pak, nggak ada lagi pengontrol jalannya pemerintahan ini, begitu loh Pak. Jadi harus ada yang di luar. Nah itu udah cocok sama PDIP, seperti yang mereka lakukan di zaman Pak SBY 2 periode. Biarin aja mereka di luar pemerintahan. Gunanya untuk apa ya? Untuk mengontrol jalannya roda pemerintahan ini, begitu loh. Kalau semuanya bergabung ke pemerintahan, buat apa pemilu gitu kan? Aduh, ya. Jadi sekali lagi, pemerintah itu butuh oposisi, bukan hanya sekedar posisi. Oke Pak? Ini sesuatu yang tidak diinginkan oleh masyarakat dan mudah-mudahan tidak terjadi. Ya. Jadi sebentar lagi ya dari media mainstream pun kita bisa mendapatkan info akan terjadi ya pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati. Ya. Oke? Nah, apa yang kita tidak inginkan ketika pertemuan itu terjadi? Setelah pertemuan itu terjadi, ya kita tidak menginginkan ketika setelah pertemuan Pak Prabowo dengan Bu Megawati, kasus Hasto selesai, berhenti. Ini bisa bahaya gitu ya bagi pemerintahan sekarang. Gitu. Jadi mudah-mudahan Pak Prabowo mendengar ini, Gerindra mendengar ini. Kalau memang ketika selesai pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati terjadi, Pak Hasto kasusnya stop, tidak diteruskan, maka percayalah sama rakyat, legitimasi ya Pak Prabowo akan menurun. Setuju itu ya. Kalau sampai kasus Hasto hilang begitu saja setelah pertemuan banteng mak banteng itu dengan Prabowo, ya penilaian masyarakat terhadap Prabowo akan drastis menurun pesat ya. Apalagi sampai yang dikaitkan tentang Mas Gibran yang akan menurunkan diganti dengan Puan. Wow, itu hal yang sangat mustahil dan mungkin tidak akan terjadi. Kalau sampai terjadi ya wassalam untuk Prabowo. Gitu ya. Di mata rakyat, di mata kita-kita. Gitu ya. Ingat, Pak Hasto itu sudah menghancurkan PDIP dari dalam. Dengan ucapan dia, tindakan dia, manuver politik dia. Itu tidak disadari oleh kelompok PDI yang benar gitu ya. Itu oknum. Nah, kalau nanti setelah pertemuan Pak Hasto ditutup kasusnya, artinya apa? Pak Hasto telah berhasil menghancurkan Gerindra, menghancurkan kepemimpinan Prabowo Gibran. Betul. Tolong Pak, kita tidak mengharapkan itu. Saudara, makin ke sini kita melihat sikapnya PDIP terutama elit dan ketua umumnya makin tidak menunjukkan keteladanan dan memualkan bagi kita masyarakat. Terucap dari mulutnya Megawati, saya kan tidak ada apa-apa ya dengan Bapak Prabowo. Ya memang ada apa? Pak Prabowo nggak pernah cari musuh. Pak Jokowi juga nggak pernah cari musuh, saudara. Betul. Pak Jokowi tidak pernah memusuhi siapapun. Ya, termasuk dengan Megawati. Yang memusuhi Jokowi itu Megawati dan elitnya.
Cocok. Jadi kalau sekarang PDIP mau bergabung dan tidak mau jadi oposisi, ya kita paham, emangnya gampang jadi oposisi. Ya, ketimbang jadi oposisi, ya mendingan jadi temannya Prabowo. Kenapa? Ya sekarang kan Prabowo yang berkuasa, semua perangkat dimiliki oleh Prabowo. Apa berani cari gara-gara dengan Prabowo? Ibu Megawati masih sama seperti dulu. Ya, kita tahu Megawati kalau musuhin orang itu nggak cukup 10 tahun. Sampai hari ini SBY saja sudah 20 tahun tidak bicara dengan Ibu Megawati. Pengakuan SBY sendiri bahwa sudah diupayakan dari zamannya almarhum Taufik Kemas masih hidup, sudah diupayakan, tapi kan nggak berhasil. Bahasanya SBY ya mungkin karena Allah SWT tidak menghendaki. Itu kan karena Megawati yang tidak mau. Begitu. Nah sekarang dengan Jokowi, bencinya setengah mati. Tapi mau berteman dengan bestinya Jokowi, yaitu Prabowo. Mau bergabung dengan Prabowo tapi pakai syarat. Ya kamu jangan terlalu akrab dong sama Pak Jokowi, baru aku mau berteman sama kamu. Diplomasi nasi goreng sudah basi. Nasi goreng itu sudah basi. Sudah nggak enak dimakan. Megawati menganggap bahwa Prabowo itu satu level dan sama watak dan karakternya. Tidak akan pernah bisa sama. Prabowo adalah orang yang tulus. Apa adanya dan terus terang. Ya, dan sudah diakui oleh mulutnya Prabowo bahwa dia menghormati Bapak Jokowi yang mendukung dia menjadi capres dan berhasil. Tidak bisa dipungkiri, keberhasilan hari ini Bapak Prabowo jadi presiden dengan Gibran adalah berkat Bapak Jokowi dan pendukungnya semua, termasuk saya. Termasuk saya. Fakta. Benar. Jadi komentar saya buat Pak Prabowo pribadi, nggak usah lah ya terlalu dipikirin mau bertemu dengan Ibu Megawati. Megawati adalah masa lalu. Masa hari ini adalah masa untuk mempersiapkan bangsa Indonesia menuju masa depan. Betul itu. Dan bersama Bapak Jokowi dengan pengikutnya, Bapak Prabowo akan mencapai keberhasilan yang luar biasa. Tapi kalau bersama PDIP, ya karena kejepit aja sekjennya mau ditangkap besok, nggak tahu siapa lagi. Ya ketar-ketir juga sih hatiku. Anjay. Jadi ya kesimpulannya sudahlah, diplomasi nasi goreng sudah basi, tidak perlu lagi dilakukan. Lagian Pak Prabowo sekarang lebih suka gudeg Solo, soto Solo daripada nasi goreng. Kode nasi goreng. Ada yang lagi hit di kalangan komentator politik di medsos
mengenai wacana pertemuan antara Megawati Soekarno Putri dengan Presiden Prabowo Subianto. Wacana ini mengemuka menyusul adanya pernyataan dari pihak PDI Perjuangan yang akan memilih menjadi mitra strategis pemerintah ketimbang menjadi oposisi. Baru-baru ini Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani yang mengaku sebagai penghubung antara Ketua Umum PDI Perjuangan dengan Presiden Prabowo menyatakan kepada wartawan bahwa wacana pertemuan Megawati dan Prabowo Subianto sangat mungkin terlaksana. Ahmad Muzani juga mempertegas niat PDI Perjuangan untuk mendukung pemerintahan Prabowo Subianto. Tapi yang seru adalah ketika ada pernyataan bahwa Pak Prabowo suka semua varian nasi goreng buatan Megawati. Dari nasi goreng ikan asin, nasi goreng ayam, dan nasi goreng kambing. Semua suka, kata Pak Ahmad Muzani. Para komentator politik langsung rame-rame ngecak kode nasi goreng itu. Kayak zaman SD-SP dulu. Begitu dapat kode langsung dicak, siapa tahu tembus dapat duit miliaran. Sebagian dari para komentator seperti optimis Mega dan Prabowo akan bersatu. Dan kalau dua ketua umum partai politik ini bersatu, maka seolah-olah Jokowi akan kehilangan teman dekat, Presiden Prabowo Subianto. Lalu komentator politik dari haluan yang berbeda mulai mengungkit-ungkit soal luka lama yang dibuat Megawati pada Prabowo dalam perjanjian batu tulis beberapa tahun silam. Luka itu terjadi karena Megawati ingkar janji. Janji mau mendukung Prabowo sebagai calon presiden di Pilpres 2014 yang ternyata diingkarinya. Para komentator kubu ini yakin Prabowo tidak akan melupakan pengkhianatan Megawati itu. Betul itu. Tapi memang dalam kamus politik, lawan bisa menjadi teman dan teman bisa menjadi lawan. Jadi apakah Prabowo akan mesra lagi dengan Megawati walaupun pernah dikecewakan dan di Pilpres terakhir juga jadi rival politiknya? Ya tetap mungkin. Terus kalau Prabowo mesra dengan Megawati, apakah Prabowo akan menjauhi Jokowi? Apakah hutang kebaikan antara Prabowo dan Jokowi sudah lunas? Ada fakta kecil yang harus kita ingat tentang hubungan Prabowo dan Jokowi. Ketika Jokowi dicalonkan menjadi DKI 1, sebenarnya Megawati ragu-ragu. Tapi Prabowo tegas dan kuat mendukung Jokowi yang waktu itu berpasangan dengan Ahok. Lalu setelah Jokowi berhasil menjadi gubernur dan performanya terbukti bagus, Megawati lalu mendukung Jokowi maju sebagai presiden di tahun 2014, di mana ini menjadi pengingkaran janjinya pada Prabowo di perjanjian batu tulis yang akan mendukungnya. Sukses jadi presiden 2 periode, Jokowi melakukan balas budi dengan mendukung Prabowo menjadi presiden di Pilpres 2024. Jokowi pecah kongsi dengan Megawati dan PDI Perjuangan yang mendukung Ganjar Pranowo. Jokowi terlihat tidak melupakan kebaikan Prabowo yang mendukungnya sebagai DKI 1. Dan bahkan ketika mereka harus berhadapan 2 kali sebagai rival di Pilpres, Jokowi mengajak Prabowo bergabung di dalam kabinetnya sebagai sebuah persiapan menuju RI 1 pasca kepemimpinannya nanti. Jokowi dan Prabowo bersahabat dengan cara yang unik, saling mendukung, berkompetisi, tapi sampai akhir tetap konsisten menjadi mitra yang setia. Bahkan ketika Prabowo akhirnya terpilih sebagai presiden, dengan kerendahan hatinya, beliau menyatakan kebaikan dan ilmu yang beliau dapatkan dari Jokowi, sahabatnya itu. Mereka pernah beradu, mereka pernah berkompetisi, tapi tidak pernah saling mengkhianati dan ingkar janji. Dan para analis nasi goreng harus ingat, beberapa saat lalu Presiden Prabowo menyatakan keprihatinannya yang mendalam karena serangan, hujatan, dan fitnah yang ditujukan kepada Presiden Jokowi hingga Ibu Iriana. Pernyataan ini adalah bentuk kesetiaan seorang sahabat kepada sahabatnya yang disakiti oleh banyak orang. Bahkan pada ulang tahun Gerindra, Presiden Prabowo juga menyebut secara tegas, kalau Jokowi dicubit maka Gerindra ikut merasa tercubit. Jadi apakah prediksi para komentator bahwa Prabowo akan bergandengan tangan dengan Megawati dan meninggalkan Jokowi itu akan terjadi?
Akankah posisi Gibran sebagai wakil presiden Prabowo dikebiri? Persahabatan Prabowo Jokowi memang menghadapi ujian berkali-kali. Banyak pihak yang ingin mengadu domba dan memisahkan mereka. Tapi persahabatan itu seperti baja. Semakin dibakar, semakin ditempa, dia akan kuat dan makin sulit dipatahkan. Jadi, sebaiknya jangan buru-buru yakin dan senang. Politik boleh keras, tapi ketika para pelakunya menggunakan hati dan standar moral yang tinggi, prediksi paling jitu bisa saja tidak akan pernah terjadi. Betul. Prabowo memang suka nasi goreng Megawati. Tapi nasi goreng akan habis ketika disantap dan akan dicerna tubuh, lalu berubah menjadi kotoran yang dibuang keesokan harinya. Sementara persahabatan sejati akan lestari meski tidak henti-hentinya diuji. Karena persahabatan tidak akan habis dan berubah menjadi tai meskipun dinikmati berkali-kali. Betul. Semoga bermanfaat. Wow, keren ya. Itulah beberapa spekulasi dari para netizen, khususnya rakyat Indonesia. Wow, luar biasa ini pendapat dari Om Aufklärung nih ya guys ya. Keren sekali, benar sekali adanya nasi goreng memang enak. Buatan dari Mega Banteng. Akan tetapi persahabatan itu lebih abadi. Jadi itu semua tergantung kepada Pak Prabowo. Tapi saya yakin, seyakin-yakinnya kalau Presiden Prabowo tidak akan berkhianat ataupun menyakiti pada Bapak Jokowi. Yakin? Karena satu, anak dari Pak Jokowi itu adalah wakil dirinya. Jadi untuk para semua rakyat Indonesia tenang saja walaupun mereka bertemu. Jadi sekian untuk pembahasan video ini. Silahkan kalian berkomentar dan beri pendapat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.